Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin yang kami muliakan serta kami ta'zimi, guru kita bersama beliau Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdullah Fakir, Magister Ekonomi, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Khairat. Yang kami ta'zimi guru kita bersama Kiai Haji Muslih Muallim, Kiai Haji Fauzi Muslih Muallim, Kiai Haji Abdul Rahman, Magister Hukum Islam, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Nur Ilahi Al-Islami, serta yang kami hormati tamu kita Haji Kadong Effendi beserta seluruh para masyayikh, para alim, para ulama, seluruh para asatidz, seluruh musyrifah, alumni, simpatisan, wali santri yang tak bisa kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa mata'ana Allahu biduli hayatihim fi sihhati wa afiyah. Yang kami hormati seluruh panitia pelaksana Tabligh Akbar pada malam hari ini, serta yang kami hormati seluruh hadirin wal hadirat, santri putra, santri putri, alumni, simpatisan, wali santri rahimahumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama ditakdir oleh Allah, diizinkan oleh Allah bisa berkumpul dalam satu majelis yang sangat barokah, satu majelis yang sangat mulia, satu majelis yang diridhai oleh Allah dalam rangka haul dari almarhum al-maghfurlah Kiai Muzaki Pucuk Batu Kolok. Semoga dengan barokahnya beliau, kita bersama yang hadir pada malam hari ini, oleh Allah kita bersama diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, barokah rezekinya, barokah umurnya, serta dengan barokahnya beliau almarhum al-maghfurlah Kiai Muzaki, kita bersama bukan hanya berkumpul di dunia, tapi kita bersama suatu saat nanti berkumpul di surga Allah. Amin. Hadirin wal hadirat, santriwan, santriwati yang kami cinta dan kami sayangi, saya teringat dengan satu hadis yang mana pada satu ketika Abu Qatadah menceritakan, hadis ini hadis sahih di dalam Sunan An-Nasa'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika beliau itu berpapasan dengan orang yang sudah meninggal dunia, di jenazah dengan jenazah. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, tapi sabda beliau itu mengandung pertanyaan kepada sahabat. Apa kata beliau? Mustari wa mustarahmin. Jenazah ini jenazah istirahat, apa jenazah ini jenazah yang sengaja diistirahatkan oleh Allah? Karena mohon maaf, antara istirahat dengan sengaja istirahat itu berbeda. Istirahat berarti kan tenang, santai, relax, sekarang enjoy.
Tapi kalau sengaja diistirahatkan kan berarti ada sebab bagaimana untuk diistirahatkan. Nah itu satu pertanyaan kepada sahabat. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, mal mustari wal mustarah minhu. Apa Nabi yang dimaksud dengan jenazah istirahat dan jenazah yang sengaja diistirahatkan oleh Allah? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, al-abdul mu'min yastari min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Hamba Allah yang beriman, bila mana beliau itu meninggal dunia, maka beliau itu akan betul-betul istirahat. Yastari, betul-betul istirahat. Istirahat dari apa? Min nasabid dunya wa adaha. Istirahat dari sesuatu yang meletihkan, wa adaha, dan sesuatu yang menyakitkan di dalam hidupnya, ila rahmatillah, menuju kepada rahmat Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya apa? Ada dua poin penting yang harus kita garis bawahi di setengah keterangan hadis ini. Pertama, melihat dari hadis ini, setengah keterangan hadis ini, kita bersama mempunyai tugas. Apa tugas kita? Bagaimana kita mempertahankan iman kita jangan sampai lepas pada diri kita. Ini yang pertama. Yang nomor dua, apa yang kita anggap bahwa kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan. Al-mautu wa ma yata'allaqu bihi. Mati dan sesuatu yang berhubungan dengan mati itu pasti menakutkan. Ternyata bagi orang yang mempunyai iman, mati itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi apa? Sesuatu yang mengenakan, kabar gembira. Mengapa? Karena orang yang mempunyai iman bila dipanggil oleh Allah, artinya beliau itu meninggal dunia, maka beliau itu akan istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat min nasabid dunya wa adaha. Istirahat dari sesuatu yang meletihkan, wa adaha, dan sesuatu yang menyakitkan di dalam hidupnya. Karena mohon maaf, adik, santri putra, santri putri, ibu, bapak yang hadir pada malam hari ini, orang hidup di dunia itu tidak ada yang nyaman, betul? Tidak ada yang nyaman, tidak ada yang enak. Rasa nyaman dan enak itu hanya penerka-nerkaan. Bahasa sederhananya, seandainya. Banyak orang mengira, seandainya saya jadi kamu, enak. Kata orang lain, sebaliknya, seandainya saya yang jadi di posisi kamu, enak. Ketika dibuka, ternyata sama-sama tidak enak, sama-sama tidak nyaman. Banyak orang mengatakan, seandainya saya jadi kiai, enak. Kata kiai, seandainya saya jadi orang biasa, enak. Ketika dibuka, sama-sama tidak enak. Mengapa? Karena saya tadi malam bilang, orang hidup di dunia itu pasti tidak akan terlepas dari dua hal. Apa itu? Ujian dan masalah. Semua itu, sekalipun yang pegang ini, pasti punya masalah, pasti punya ujian. Mengapa harus ada ujian? Mengapa harus ada masalah? Karena ketika kita sabar dengan ujian, sabar dengan masalah, maka oleh Allah tarfa'ul 'abda ila a'la darajat, akan diangkat derajatnya oleh Allah sampai kepada derajat yang paling tinggi. Amin. Contoh paling gampang. Adik-adik ini, santri putra sama santri putri, ini kan ada kelasnya. Ada kelas 1, kelas 2, ada kelas 3. Klasik kan? Ya, betul kan? Ada kelas 1. Itu adik-adik itu kalau sekarang kelas 1 mau naik kelas 2 harus lewat ujian. Gak bisa. Kelas 1 mau naik ke kelas 2 gak lewat ujian. Gak bisa. Harus lewat ujian. Mengapa? Karena ketika kita lewat lulus dari ujian akan tinggi kelasnya. Semakin tinggi kelasnya, perlu diingat, semakin besar ujiannya. Yang jelas, ujian daripada anak aliyah atau SMA tidak sama dengan anak senawiyah atau SMP. Lebih berat anak aliyah daripada anak senawiyah. Semakin tinggi pangkat seseorang, maka akan semakin tinggi ujiannya. Bagaimana caranya? Harus sabar. Karena dari kesabaran itu akan membuahkan hasil-hasil yang luar biasa. Nah, kira-kira ada pekerjaan amalan yang bisa membuat orang itu diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang mulia di sisi Allah? Ada. Saya ingin mengutip ada satu keterangan, kalau tidak salah dalam kitab Siratul Qalibin juz 2.
Bisa dilihat nanti. Ada satu keterangan, pernah satu ketika Syekh Ibrahim bin Adham ini bertemu dengan para wali-walinya Allah. Wali-wali Allah itu adalah kekasih-kekasih Allah. Bertemu dengan para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Di mana? Di Jabal Lubnan, di Gunung Lubnan. Setelah saya lihat Jabal Lubnan itu, Gunung Lubnan itu berada di daerah negara Lebanon. Tahu Lebanon? Lebanon ini ke barat sedikit Mambaul Khairat. Ya, ini kayaknya tidak nyambung ya, nanti semua itu. Jadi sedikit berada di daerah Lebanon. Nah, pertemuan antara para walinya Allah itu dengan Syekh Ibrahim bin Adham, para wali Allah itu kekasih Allah memberikan nasihat kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Bi'arba'i khisalin, dengan 4 macam nasihat. Yang mana 4 macam nasihat itu kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang mulia. Amin. Apa saja? Ayo kita bahas malam ini. Semoga sampai selesai. Amin. Kalau tidak selesai berarti Kiai harus undang lagi. Tidak doyan ya. Memang setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan ya. Makanya di situ ada rindu yang tak bisa dibendung ya. Izinkan saya untuk merindukan santri-santri Mambaul Khairat untuk bisa saya kembali lagi sowan ke jangan. Tadi Kiai itu luar biasa. Beliau mengatakan saya kenal kepada jenengan, tapi jenengan belum kenal kepada saya. Dan alhamdulillah saya malam hari ini mulai tadi bisa kepada beliau mengaji beberapa ilmu yang sangat luar biasa untuk dijadikan bekal pada diri saya ketika pulang ke Madura, nanti bisa diamalkan. Semoga barokah. Yuk kita bahas. Apa saja macam-macam nasihat yang diberikan oleh para wali-walinya Allah, kekasih Allah itu kepada Syekh Ibrahim bin Adham agar kita bisa mengamalkan nasihat itu. 1. Mayyuktiril aqlah la yajid laddatan ibadah. Pertama. 2. Wa man yanam katsiran la yajid fi umrihi barakah. 3. Wa man talaba irda'an nasi fala yantadiru ridha'a rabbih. 4. Wa man yukthiril kalama bil fudul wal ghibah fala yakhruju min ad-dunya ala dinil Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. 1. Nasihat yang diberikan kepada Syekh Ibrahim bin Adham yang harus kita amalkan pada hari ini. 1. Mayyukthiril aqla la yajid laddatan ibadah. Barang siapa yang terlalu banyak makan, istilah orang Madura mengakan melolong, makan terus, maka orang itu la yajid laddatan ibadah, tidak akan pernah merasakan manisnya ketika beribadah. Mengapa? Orang yang terlalu banyak makan itu ketika beribadah tidak akan merasakan rasa manis. Karena orang yang terlalu banyak makan ketika beribadah tidak khusyuk dirinya. Kenapa? Terlalu kenyang. Yang ada apa? Ngantuk. Makanya orang itu kalau bisa jangan terlalu kenyang. Dan ini akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengajarkan akhlak luar biasa kepada kita. Apa kata Nabi? Makanlah kamu berhenti sebelum kenyang. Bukan ada istilah kalau di Madura itu makannya orang kalau sudah selesai bekerja, istilahnya makan kayak makannya tukang bego, cetokan. Itu kalau di Madura. Kalau di sini tidak ada. Santri itu kalau makan luar biasa, pelan-pelan. Tidak ada kalau di sini. Tidak ada bedanya. Saya juga pernah jadi santri kok. Itu kalau sudah ada nasi, luar biasa. Kerupuk. Temannya kiriman, kadang temannya yang kiriman itu belum makan nasinya. Ternyata ketika balik kamar nasinya sudah habis duluan. Kenapa? Dimakan temannya. Ya biasa. Itu namanya pondok. Makanya pondok itu akan menyisakan kenangan-kenangan yang luar biasa. Adik-adik itu akan rindu satu saat nanti ketika jadi alumni. Kenapa? Di pondok itu menjadi kenangan. Makanya pondok itu adalah miniatur masyarakat.
Kita berteman dengan teman kita itu kan bermacam-macam sifatnya. Ya betul betul. Bermacam-macam. Ada kayak kata orang Madura itu cerai. Kata orang Jawa masjid. Pelit. Ada yang pelit, punya orang mau diambil terus, punya orang mau diampongi terus, punya orang mau diambil terus. Punya sendirinya ditaruh di dalam. Kalau ada temannya punya jajan, kadang ada temannya itu hanya sekedar menawarkan. Itu sebenarnya pura-pura saja. Ini pentol, siapa yang mau? Ternyata mau semua. Padahal itu hanya pura-pura. Tidak enak. Iya. Ya. Ini pondok. Nah, makanya orang itu yang tidak terlalu kenyang akan mendapatkan hasil. Apa hasilnya? Ayo kita lihat. Annama yahsulu lana min faraghin wa ibadatin wa salamatin wa halawatin wa ilmin wa amalin nafi'in wa sabri bisababil. Orang itu yang tidak terlalu kenyang akan mendapatkan beberapa manfaat. Apa manfaatnya? Satu, annama yahsulu lana min faraghin. Apa faragh itu? Kekosongan. Kekosongan dalam kehidupan itu artinya tenang. Orang itu kalau tidak terlalu kenyang, ibu-ibu ini setuju biasanya diet bu. Jenengan yang sekarang lagi langsung bisa langsing nanti. Dan sekarang lagi banyak yang langsung. Habis melahirkan ya langsung. Bukan langsing lagi tapi langsung juga. Tidak usah olahraga ibu. Diet sehat ini nanti. Tidak usah olahraga daripada sambil olahraga. Kadang ibu-ibu itu kalau foto luar biasa. Ibu-ibu itu kalau foto pengen kelihatan langsing, menahan nafas. Itu banyak. Makanya hati-hati. Banyak sekarang foto-foto itu yang menipu. Pengen cantik pakai filter wajah cantik. Kadang tidak punya mobil, cari ke tempat parkir. Foto pada mobil orang, jebret, update 100, alhamdulillah mobil baru, padahal parkiran. Ya, makanya ibu-ibu itu kan, mohon maaf ibu, mohon maaf. Kalau santri enggak. Ibu-ibu mohon maaf, kan sekarang itu kan banyak yang menipu. Kan saya tadi kemarin kapan itu 2 hari yang lalu kan bilang, sekarang itu wanita itu banyak yang menipu seperti jajan kue Hongguan. Blacknya mereknya Hongguan, ketika dibuka rengginang. Kan banyak ketika hari raya Idul Fitri itu ya. Perempuan tuh kalau pengen jentik sekarang kan tinggal ini. Alis. Tidak boleh kiai, silakan tidak apa-apa, yang penting jangan disulam. Kalau disulam itu tidak boleh karena ditato. Kalau selain disulam silakan cari penyetakan yang sangat besar kayak alisnya Shinchan. Luar biasa itu. Ya. Tapi tidak bu, tidak apa-apa bu, tidak apa-apa. Cantik tidak apa-apa, saingan di luar banyak soalnya. Jadi ibu harus cantik. Ya tidak apa-apa. Tapi cantiknya dibarengkan dengan akhlak. Nih, yuk, min faragh, ketenangan. Nah ini yang kita butuhkan. Ketika kita ingin tenang, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan terlalu banyak kenyang. Contoh, coba ketika kita lihat di bulan Ramadan itu luar biasa. Coba kita flashback ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu luar biasa. Kita ibadah di bulan Ramadan luar biasa. Mengaji Quran di bulan Ramadan tenang. Iya benda. Tenang. Kenapa? Karena pada waktu itu kita dalam keadaan lapar. 2, orang itu akan mendapatkan hasil ketika kita lapar, ketika kita perut tidak terlalu kenyang, akan mendapatkan hasil yang nomor 2. Apa? Selain ketenangan, yang nomor 2 adalah keselamatan. Mengapa orang yang tidak terlalu kenyang itu akan selamat? Karena orang yang terlalu kenyang itu nanti hormon akan naik, yang datang itu adalah nafsu. Nafsu itu adalah syarrul a'da, musuh terbesar bagi manusia. Makanya ada 4 musuh yang harus kita perangi di zaman ini. Apa? 1, ad-dunya, dunia. Kenapa dunia itu harus kita perangi? Kaya tidak boleh kiai. Monggo silahkan kaya, tidak apa-apa. Saya doakan semoga adik-adik ini dan semua yang hadir kaya semua. Lancar rezekinya, usahanya lancar. Kaya silahkan, monggo silahkan kaya, tidak apa-apa.
silakan. Yang tidak boleh itu hanya satu, hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Ada satu cerita luar biasa. Dulu ada orang ingin berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika orang itu berangkat untuk berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu ingin mencari guru yang zuhud, yang tidak cinta terhadap dunia. Ternyata ketika sampai ke rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ternyata orang kaya. Nyampe di sana, orang itu kaget. Oh, ini bukan guru saya tidak bisa berguru dengan orang ini. Ternyata Syekh Abdul Qadir ini orang kaya. Akhirnya terdengar oleh Syekh Abdul Qadir, ditanyakan oleh Syekh Abdul Qadir, kamu mau cari guru yang tidak kaya? Iya. Kamu mau cari guru yang hanya kehidupannya sederhana? Iya. Silahkan kamu pergi, berangkat di atas gunung itu ada orang yang hidupnya itu hanya dengan satu pakaian baju, compang-camping, dan orang itu sangunya cuma satu, apa? Jarum dan benang. Iya, berangkat. Ketika berangkat nyampe di atas gunung itu ketemu dengan orang yang hidupnya memang sederhana banget, sangat sederhana. Itu bajunya cuma compang-camping, ketika sobek dijahit sendiri, dengan memberikan dengan hanya satu sangu, yaitu adalah benang dan jarum. Ketika nyampe di sana, ternyata Syekh Abdul Qadir ada di belakang orang itu. Ditanya oleh Syekh Abdul Qadir, kamu mau berguru kepada orang ini? Iya, ini orang zuhud. Bukan seperti itu yang dinamakan zuhud. Oleh Syekh Abdul Qadir diambillah jarum itu, dipatahkan jarum itu. Akhirnya orang yang dengan satu jarum, sangu satu jarum itu nangis. Biasa anak kecil. Ya, anak kecil ini kalau istilah orang Madura anak ini tukang rok-ngerok biasa. Maka di pengajian jak kadang ngepana bajang berembuna bajang kadang masuk anda dalam sarong. Enti pel jak tokon biasa won. Ya tokon karo mentro ini asli napan pro gitu. Iya, yang tidak ngerti nanti tanya ke saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kamu mau berguru kepada orang ini. Orang ini hanya dengan satu jarum yang saya patahkan, beliau itu nangis. Berarti beliau itu hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Jadi orang yang hubbud dunia itu bukan berarti orang yang kaya, tapi orang hubbud dunia, orang yang cinta dunia itu adalah hatinya, yang mana hatinya itu tidak bisa terlepas dari dunia. Hati-hati. Kadang orang yang tidak punya bisa seperti itu. Iya kan? Iya. Orang yang tidak punya itu bisa terlepas. Apa saya akan lakukan? Apa yang mau dimakan besok? Apa yang mau diberikan besok? Apa yang mau dikirimkan ke anak besok? Terlalu banyak memikirkan hal dunia. Coba lihat, ada contoh luar biasa ketika sampean itu pergi ke Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu kalau sudah waktunya azan, kalau sudah waktunya ibadah, kalau sudah waktunya sholat, pasar-pasar itu pasti tutup semua. Kenapa? Yang dia pikirkan itu bukan rezeki. Kalau rezeki itu Allah yang memberikan. Yang mereka pikirkan itu apa? Saya lebih mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia. Itu luar biasa. Mohon maaf, dunia ini penipu. Gororotun makarotun, penipu. Kadang ada orang ahli ibadah, ahli sholawat, ahli Quran, tapi gara-gara kena tipu dunia, maka orang itu meninggalkan ibadahnya, meninggalkan Al-Qur'annya, meninggalkan sholawatnya. Gara-gara apa? Cinta terhadap dunia. Ayo, kita semoga dijauhkan oleh Allah untuk hubbud dunia. Amin. Dijauhkan oleh Allah. Semoga kita diberikan rezeki yang lancar oleh Allah, yang banyak, yang halal oleh Allah. Tapi kita semoga dijauhkan dari hubbud dunia. Amin. Dua, musuh yang terbesar itu seperti yang saya tadi malam bilang, apa? Nafsu. Kenapa nafsu? Nafsu itu musuh terbesar. Mohon maaf, siapapun yang terkena oleh penyakit nafsu, dia sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi orang yang selamat. Siapapun itu, saya sendiri pun sama. Makanya nafsu itu kata istilah orang Madura, longit, nasteteh. Hati-hati dengan nafsu. Nafsu itu datangnya tiba-tiba. Makanya man hadama syahawati azza qawiyan fid dunya wal akhirah. Sarang siapa yang bisa menahan nafsu, maka orang itu akan kuat di dunia dan akan kuat di akhirat. Amin. Terutama adik-adik, putra, halo. Hati-hati nafsu, tahan. Ketika lihat santri putri lewat, sambil bilang astagfirullahaladzim.
Sudah, saya peringatkan. Jangan terlena dengan nafsu mulai saat sambian belajar. Sudah, tahan dulu. Waktunya belajar. Urusan nanti, jodoh ketemu nanti. Ingat, hati-hati, jangan pernah bermain hati kalau tidak ingin sakit hati. Hati-hati. Yang di sana itu jangan. Sama adik-adik putri, halo. Jangan terlena dengan rayuan seorang laki-laki. Laki-laki yang hebat itu mereka yang membawa mahar di depanmu, bukan yang membawa mawar. Hati-hati dengan para laki-laki yang buaya darat ini loh. Iya. Hati-hati. Kalau ada yang bilang seperti ini, aku mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat dikatakan, kayu yang menyalakan api sehingga menjadikannya hujan. Sambian bilang, pre. Hati-hati. Laki-laki yang serius itu bukan mengobrol cinta, tapi laki-laki yang serius itu langsung pergi ke mertua. Sambian kalau ada orang yang bilang seperti itu, sambian bilang, tunggu saya selesai 30 juz. Bagus. Kalau ada orang anak-anak santri sini bilang, saya mencintai Musbeh, sambian bilang, tunggu saya dulu, lamar saya dulu, nanti kalau sudah sambian mantap 30 juz, maharnya jadikan mahar 30 juz untuk pernikahan kita. Yang laki-laki ini kok sulit ya? Iya, sulit memang. Sudahlah. Makanya kita itu kalau masang kriteria jangan terlalu tinggi. Santri putra, santri putri, kalau ibu-ibu sudah. Apa-apa, tunggu dulu. Ini kan ajarannya santri. Saya bilang ke santri putra, santri putri yang sudah mantap dengan kelangkah yang lebih maju, hati-hati. Kita itu masang kriteria jangan terlalu tinggi. Jika akhlakmu seperti Nabi Yusuf, maka yang datang kepadamu adalah Siti Zulaikha. Jika jika akhlakmu itu seperti Nabi Yusuf, maka yang datang kepadamu itu adalah Siti Zulaikha. Jika akhlakmu itu seperti Nabi Muhammad, maka jodohmu adalah Sayyidatina Khadijah. Tapi ingat, jika sifatmu, akhlakmu seperti mak lampir, maka yang datang kepadamu adalah Grando. Hati-hati. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wahai para gerandong, wahai para mak lampir, adik-adik santri-santri yang saya muliakan, sudahlah, jangan kerana itu dulu, fokus belajar dulu. Ketampanan seorang laki-laki itu tergantung kepintarannya, kecerdasannya. Kalau kalian cerdas, kalau kalian pintar, tampan, wanita lebih memilih yang seperti itu daripada yang hanya tampan secara muka, tampan secara fisik, tapi tidak mempunyai akhlak dan tidak mempunyai bekal ilmu yang untuk diajarkan kampus kita. Nah, untuk kita mendapatkan semua itu, ayo kita mondok di Mambaul Khairat. Ini sekalian promosi. Tadi luar biasa, kiai itu mempunyai planning luar biasa bahwa santri Mambaul Khairat bukan hanya hafal Al-Quran, tapi hafal sama tafsir-tafsirnya. Dan tadi kita sempat sharing, saya mempunyai metode finjer Al-Quran yang bisa menyebutkan setiap ayat dari ayat berapa saja, menebak ayat dari berapa saja, itu bisa nanti di-sharingkan. Itu luar biasa. Bahkan kiai sambung doa, katanya kiai, bahwa di sini nanti bukan hanya bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa daerah, tapi bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, Prancis, dan yang lain-lain. Nanti bisa jadi bahasa Thailand. Tahu bahasa Thailand kalian? Bahasa Thailand itu lucu kalau dibahasakan. Gimana? Swadika, hat, gitu. Itu bahasa Thailand intinya. Iya, swadika, hat. Jadi kalau ke Thailand nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu nafsu. Jadi ini, ayo kita kembali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, berbicara tentang nafsu, jadi nafsu itu harus ditahan, tenang, sabar, semua itu pasti ada waktunya.
Saya mau bercerita, tapi cerita ini cerita Madura, boleh ya? Boleh. Saya campur-campur, nanti yang tidak paham bisa tanya yang paham. Saya pernah satu ketika ada orang datang haji. Kalau di Madura itu ada istilah asejere. Asejere. Nah itu saya masih kelas 4 SD, saya masih ingat kelas 4 SD diajak abah saya, senior saya. Ini juniornya, tapi lebih ganteng junior daripada senior. Kalau alimnya aliman senior, ini fotokopiannya. Masalah ganteng jadi ganteng. Wah, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pernah satu ketika diajak asejara bening sepuh. Asejara, ada orang datang haji. Ternyata orang yang datang haji itu ternyata orang yang sabar. Dia tidak terlalu memikirkan hal yang dunia. Sehingga apa? Putra dan putri-putri beliau itu menjadi orang-orang yang mulia. Ada yang 1, S2, S3, S4, S1, S2. Iya benar, serius. Ada S1, S2, S3. Itu padahal orang tuanya itu ternyata beliau itu orang tani, tapi beliau itu diajak haji oleh anaknya. Luar biasa. Nah, ketika saya sampai ke rumahnya, saya sampai ke rumahnya, ada orang yang menanyakan kepada Pak Haji itu, Pak Haji, bagaimana keadaannya Pak Haji? Sehat? Kata Pak Haji itu menjawab, Alhamdulillah sehat. Bagaimana di Mekah Madinah Pak Haji? Panas. Pak Haji itu menjawab, ya mun entar ka panas panas, ya mun tak entar ka panas enggak tak panas. Kata saya, maknya jawab benar. Ditanyakan, selak Pak Haji, tak ada Pak jawab. Ya kalau mau ke selaknya selak, ya pun tak entar ke selak, entar selak. Nyaman jawab benar. Akhirnya sama saya pasti ketika bertanya jawabannya seperti itu sama saya disuruh doa. Monggo Pak Haji doa, Pak Haji doa. Pak Haji itu dengan santainya bilang, angkat tangannya yang khusyuk. Saya sudah khusyuk. Wong ingin barokah Mekah Madinah. Pada waktu itu saya masih kelas 4. Akhirnya doanya luar biasa. Apa yang didoakan oleh Pak Haji? Seperti ini doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Setelah selesai Fatihah oleh saya ditegur, Pak Haji, mohon maaf saya kesini ini numpang barokah Mekah Madinah. Kok doanya cuma Rabbana atina? Pak Haji itu menjawab, "Jaknya penyak bentamun korang mengkat jibi." Kalau kurang berangkat sendiri ya. Ini orang luar biasa. Makanya orang itu kalau tidak menuruti nafsu enak, tenang, santai. Kata orang Madura, bila depak ke bektone depak, bila kita depak ke bektone kita depak, nang tenang. Seperti yang saya ceritakan itu, nang tenang. Kalau sudah tenang, nyaman, maka itu yang akan kita rasakan. Kita akan menjadi orang yang mulia. Nah, musuh kita yang nomor 3 yang harus kita perangi yaitu asyaiton, setan. Bagaimana cara kita memerangi setan? Yaitu kan kita tidak tampak dengan setan itu. Setan juga tidak menampakkan diri kepada kita. Kita lihat ciri-ciri setan itu mempunyai ciri-ciri luar biasa. Apa ciri-ciri setan? Mengajak kita untuk melanggar terhadap perintah-perintah Allah. Kalau mengajak seperti itu, ada angan-angan untuk kita bermaksiat, ada angan-angan untuk kita keluar dari perintah-perintah Allah, maka itu adalah ciri-ciri setan yang mengajak kepada ketidakbaikan. Bagaimana caranya? Ayo kita lawan, jangan kita ikuti. Yang nomor 4, ini yang lebih parah, musuh yang lebih parah, musuh yang harus kita waspadai. Siapa itu? Wasyaitonul insi. Siapa wasyaitonul insi? Wasyaitonul insi itu adalah setan yang berupa manusia. Ada banyak. Terutama saya ingin peringatkan, hindari perkumpulan-perkumpulan yang mana perkumpulan itu tidak membawa manfaat. Kalau perkumpulan tidak membawa manfaat, yang ada itu bukan membawa barokah, tapi apa? Merasani kejelekan orang lain, terutama ibu-ibu. Bu, yang biasanya ini tanda-tandanya kalau sudah mau merasani orang lain dengan apa? Colekan. Kamu tahu apa? Itu tadi waktu tolak al-badru apa? Emasnya digini-ginikan. Apa dulu itu?
Padahal tidak ada orang yang tanya, langsung ada jawaban. Saya sebentar lagi pulang mau lewat sana. Itu pengen ngasih tahu kalau punya emas baru. Yang lihat langsung sakit perut. Allah, baru lagi. Akhirnya asam lambung. Bapak, mohon maaf, saya mau berbicara sama ibu sebentar ya. Saya mau berbicara. Udah lagi apa bini dulu. Saya kasih nasihat ibu ini. Kalau ini ibu sudah dikasih nasihat ke bapak, enak nanti pulangnya tenang. Bu, halo. Santri putri, halo. Perempuan kalau ingin masuk surga ada 4 caranya. Mau tahu? 1. Jangan terlalu serius. Nanti yang serius-serius akhirnya ada diminta nanti. Udah sih pengalaman. Halo. Bu, perempuan itu punya tiket VIP untuk bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Bagaimana caranya? Kenapa harus di perempuan? Kenapa khusus perempuan tiket 4 ini? Karena perempuan suatu saat paling banyak di neraka. Ngeteklah. 1, ibu santri putri kalau mau masuk surga apa yang harus dilakukan? Sholat yang 5 waktu dijaga. Jangan sampai suka mengakhiri sholat, apalagi meninggalkan sholat. Hati-hati. Kadang kita ada yang enteng. Sholat yang kadang kita entengkan itu adalah sholat isya. Tidak mau sholat kamu, mau sholat nanti sama tahajud. Insya Allah itu nanti bukan tahajud, tahanyut sampai ke subuhnya. Tahanyut itu bukan tahajud. Tidak mau sholat, nanti jam 3 mau sholat itu bukan bangun jam 3, jam 4 baru bangun. Banyak itu. Ibu, iya, sholat yang 5 waktu dijaga. Kalau bisa bermakmum, ya bu ya, bermakmum. Kalau suami tidak ada, ini saya belajar nih, saya belajar bahasa Melayu nih. Biar apa? Nanti kalau kembali lagi biar bisa pakai bahasa Melayu. Tadi saya belajar sama Upin Ipin. Ayam goreng. Tapi luar biasa. Saya baru pertama kali ke Ketapang itu luar biasa. Saya itu kalau di Madura mandinya pakai air putih, kalau di Ketapang mandinya pakai air teh. Berarti di sini Ketapang itu kaya-kaya. Kenapa? Mandinya saja pakai air teh. Makanya glowing. Alhamdulillah saya punya sangu ada 4 jerawat yang sudah tumbuh. Ini sangu oleh-oleh dari Ketapang. Mungkin ada mahlep ajunan ya. Deki bini abdine nengok ya. Nah, saya itu setia. Ini tiba-tibanya setia. Setiap tikungan ada. Takwa, takut sama yang tua. Tawakal, takut sama yang tua, banyak akal. Halo, Bu, ayo sholat yang 5 waktu ya Bu ya. Dijaga yang 5 waktu itu, dijaga yang 5 waktu. Yang 5 waktu dulu. Perkara urusan sholat sunnah, monggo silahkan, semoga istiqomah. Amin. 2, perempuan itu kalau ingin masuk surga, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijaga sebagai tiket VIP suatu saat nanti bisa masuk ke surganya Allah lewat pintu mana saja. Yang nomor 2 yaitu dijaga puasa wajibnya. Bulan Ramadan puasa yang wajib. Tapi mohon maaf, kalau urusan puasa sunnah wajib hukumnya perempuan itu pamit. Wajib hukumnya perempuan itu pamit kepada seorang suami. Kalau urusan puasa sunnah, contoh Senin, Kamis, contoh puasa Daud, puasa sunnah, wajib hukumnya itu seorang istri pamit kepada seorang suami. Jenengan bilang kepada suaminya, Bapak, saya besok mau puasa sunnah, Bapak butuh apa enggak? Kalau Bapak butuh saya mau. Ya iya, mencari hukum Bu. Ini hukum, biar sampean paham. Kadang banyak orang yang tidak pamit itu sama suami. Bapak butuh apa enggak? Kalau Bapak butuh, saya tidak mau puasa. Tapi kalau Bapak tidak butuh, saya mau puasa. Kata Bapak, butuh. Jangan puasa lah ya.
Gimana Kiai? Ditunggu. Habis duhur ditunggu, dicari mana tuh, tidak ada bapak ini. Ternyata ada temunya kemudian dan kopung sudah tidur di depan. Sambian akhirnya marah-marah. Katanya butuh, tapi tidak ada apa-apa. Kalau santri belum paham antara butuh dan tidak butuh. 3, ibu, santri putri, kalau perempuan itu ingin masuk surga, ini agak sulit sudah. Apa? Wahafidot farjaha, kemaluannya dijaga, tutup aurat. Kesalah. Bu, tutup aurat terutama apa? Ingat, ada yang paling luar biasa tanggung jawabnya suatu saat nanti di hadapan Allah. Apa? Rambut bagi perempuan. Jangan suka mengumbar rambut. Kerudung dipakai. Jangan sering buka kerudung. Kalau apa istilahnya? Mun ojeng apa ya? Gerah. Kalau gerah Kiai, kalau orang Madura ujang, ya ojang. Kalau gerah Kiai, gimana Kiai kalau gerah? Ditutup. Hati-hati Bu. Ada pertanyaan seperti ini. Kalau umurnya sudah 60 tahun Kiai, saya meskipun tidak pakai kerudung, siapa yang mau lihat saya ini? Ini bukan urusan lihat tidak lihat, bukan urusan siapa yang melihat, tapi ini urusan Allah. Bahkan Ibu, ada satu makalah yang luar biasa, ada satu keterangan yang luar biasa. Dari saking luar biasanya perempuan itu, maka perempuan itu ketika bertemu dengan yang selain mahram diharuskan untuk tidak menatap. Ini yang luar biasa, ini yang super. Tapi kalau yang biasa-biasa monggo silakan. Tapi kalau yang super, sambian itu harus nunduk. Kalau ada orang bertanya di mana dalamnya Kiai Haji Musleh Muallim, jenengan lurus, nanti ada pertigaan ke kiri. Loh, sambian kok tidak menatap saya? Mohon maaf, saya bukan tidak mau menatap jenengan, tapi saya jaga perasaan saya untuk suami saya. Kalau jual bensin Kiai gimana kalau nunduk terus ya? Kalau ke bawah terus meluap Kiai bensinnya. Ya, enggak biasa enggak apa-apa, yang biasa enggak apa-apa. Kalau yang super, makanya saya setuju ini banyak yang pakai cadar, luar biasa. Saya teringat dengan film ayat-ayat cinta itu. Ada yang mengatakan, buka cadarmu Aisyah. Empat, ayo malam rela. Hah? Lanjut. 38 menit. Terus. Jangan waktu. Ayo, masih malam terakhir. Besok saya mau pulang. Sampai subuh. Alhamdulillah. Ya, saya mau pulang. Semoga kita bertemu kembali. Amin. Saya tadi mohon maaf. Saya tadi sedikit menulis. Saya mengarang sesuatu. Bagi adik-adik santri putra dan santri putri, ini khusus di Mambaul Khairat saya mengarang ini. Saya bacakan ya. Ada macam-macam rindu dan tata cara menyucikannya. Rindu itu ada 3 macam. 1, rindu muhaffafah. Rindu muhaffafah itu cukup disucikan dengan 1 tatap muka dan beberapa kedipan mata. 2, ada rindu mutawassithah. Rindu mutawassithah yaitu dibasuh dengan beberapa perjumpaan sampai hilang wujud rasa dan kesunyiannya. 3, ada rindu mughallathah, rindu yang berat. Bagaimana cara mensucikannya? Dibasuh dengan 7 pertemuan, yang salah satunya dicampur dengan pelukan. Nah, ini ajaran santri. Saya punyanya cuma ini ya. Ini ajaran santri biar kerasannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang nomor 3. Yuk lanjut nomor 4. Iya lanjut. Entah ambu lagi. Nomor 4. Bagaimana caranya untuk perempuan itu bisa masuk ke surga Allah? Lewat pintu mana saja? Yang nomor 4. Ingat, ini sudah paling sulit apa? Wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya. Hati-hati, Ibu, taat kepada suaminya. Jangan sampai kita sering marah-marah tanpa sebab kepada suami. Apalagi sampai seperti ini. Ayo kamu teruskan seperti itu.
Yang ngeranyam karena tibi. Terus lagi dan ngaji. Alat ngaji ban. Unta lagi dari kok itu lagi ngolong terus. Perempuan itu biasanya, mohon maaf, perempuan itu biasanya gimana ya? Tidak tega mau bicaranya. Udahlah kapan saja. Lain waktu aja, lain waktunya. Bu, ayo taat kepada suami. Taat, ya bu ya. Taat. Kita takdim ibu nanti pulang ke rumah bilang assalamualaikum. Dijawab sama suaminya waalaikumsalam. Jenengan yang biasanya kurang perhatian nanti perhatian ke suaminya. Bapak sudah bangun? Iya ibu. Mau kopi apa teh? Kata suaminya, "Ija kok berindip meriah." Akan dingin jindim meriah mama kau betul. Ayo, itu yang berempat. Yuk, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini tiket perempuan kalau ingin masuk surga. Yuk, lanjut. Berapa sudah? Ini poin yang 5-nya. Apa yang akan kita hasilkan ketika perut sedang kosong? Wa ilmin, dan akan mendapatkan ilmu. Makanya riyadhah santri itu jangan terlalu banyak makan. Coba kalian sambil puasa Senin Kemis, coba puasa Senin Kemis, puasa Daud. Itu luar biasa. Hasilnya itu luar biasa. Ulama-ulama dulu itu seperti itu, jarang makan. Makanya dalam imriti itu la taruh ilman wa tatrukat ta'ab. Jangan kamu mencari ilmu kalau kamu tidak ingin capek. Orang mencari ilmu itu capek. Lesuh kata orang Madura, capek. Iya. Karena itu riyadhah, sambian berjuang sekarang, maka hasilnya akan didapatkan suatu saat nanti. Ingat, kalau sambian tidak berani berjuang sekarang, maka yang penyesalan yang akan didapatkan suatu saat nanti. Ingat, penyesalan itu pasti ada di depan. Kalau penyesalan itu pasti ada di belakang. Kalau penyesalan itu di depan, bukan penyesalan, namanya apa? Pendaftaran. Hati-hati. Itu. Wa ilmi, wa amalin nafi'in, pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Yang terakhir wasabri, dan akan mendapatkan kesabaran. Orang yang tidak terlalu kenyang itu akan sabar nantinya. Saya punya cerita luar biasa. Saya pernah satu ketika suan kepada salah satu kiai yang tak bisa saya sebut namanya karena ini ada syutingan. Nanti takut masuk YouTube. Saya pernah suan ke satu kiai, saya bilang, "Kiai, adakah satu amalan, satu pekerjaan yang bisa saya kerjakan, yang bisa saya lakukan? Saya ingin menjadi orang yang sabar, Kiai." Apa kata Kiai? Ada. Apa Kiai? Ini azimat, Pak. Gimana Kiai? Coba sambian tulis lam alif. Lam alif. Untuk apa lam alif itu Kiai? Tanam dalam hati dan tanam dalam pikiran. Lam alif itu dibagi 3. Tapi ini bahasa Madura. Lam alif itu dibagi 3. Gimana Kiai? 1, lam alif yang pertama tulis sambian yang sangat besar. Apa? Latina. 2, orang kalau pengen sabar, tulis lam alif yang nomor 2, laceiyah. 3, lam alif yang nomor 3, latorot. Sabar. Orang kalau punya azimat seperti itu, sabar. Latina, laceiyah, latorot. Sabar itu. Jadi orang sabar itu memang harus menahan al-ihtimalul ada alinnas, menahan ketika disakiti oleh orang lain. Itu semoga bermanfaat. Amin. Itu yang pertama. Yang nomor 2, wa may yanam katsiran la yajid fi umrihi barakah. Barang siapa yang terlalu banyak tidur terus. Saya punya kawan dulu di Pondok Pesantren Nurul Jadid, orangnya suka tidur terus. Akhirnya sama kiai diberi julukan dalpo. Iya, sandal. Sekali itu langsung ditepuk, tidur terus. Persis kena angin tuh. Gini, sholat gini. Nanti itu terutama tahajud. Tapi ingat, hati-hati kalau jadi imam jangan sampai ngantuk. Nanti jadi imam sampai ngantuk. Kuliah ayyuhal kafirun sudah selesai. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Karena ngantuk, wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la teruslah wala. Sama kayak orang itu kalau baca Yasin bersama-sama kan hafal ya.
Orang itu kalau baca Yasin bersama-sama pasti hafal, tapi jangan ditinggal sendiri, bisa jadi dibaca separuh. Jadi kalau ngantuk itu jadi imam, itu jangan jadi imam nanti. Karena saya pernah dulu, tapi ini bukan ngantuk. Ada satu insiden biasa dalam rumah tangga antara suami dan istri itu biasa. Jadi saya jadi imam, alhamdulillah jangan meriatokar menduknya ikuti imam. Saya sholat. Waktu itu saya imami jadi sholat subuh, imam subuh. Alhamdulillah, bukan 2 rakaat, 3 rakaat. Di belakang itu sudah bilang subhanallah. Tapi saya hilang ingatan, makanya perempuan itu disebut separuh jiwa seorang laki-laki. Jadi orang yang terlalu banyak zikir itu mamanya nampak bilang la yajid fi umrihi barokah, umurnya tidak akan barokah. Mohon maaf, barokah ini yang perlu kita cari. Makanya adik-adik ditaruh di pesantren, dimasukkan di dalam pesantren sama orang tua. Itu bukan jahat orang tuanya, tapi ingin adik-adik suatu saat nanti ketika mendapat barokah menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak-anak yang mulia. Mohon maaf, barokah ini kalau nempel kepada apa saja dan siapa saja, ini akan mahal harganya. Adik-adik nanti kalau dapat barokah ketika sampai di masyarakat, tidak terlalu pintar tapi mendapat barokah, ilmunya akan bermanfaat dan akan bisa menjadi penerang-penerang suatu saat nanti di masyarakat. Amin. Contoh, saya punya satu contoh yang luar biasa. Ini ada air, mereknya Le Mineral. Air ini kalau harga umum, harganya insya Allah sekitar 2.000-2.500. Ini secara umum, harga umum, betul? Ini harga umum. Tapi kalau air ini menempel kepada barokah, menempel kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, menempel kepada barokah, airnya bukan 2.000 lagi, bisa jadi 100.000. Loh kok bisa ya yang 2.000 bisa jadi 100.000? Ayo kalau tidak percaya, ikuti cerita berikut ini. Sama kalian, sama dengan kita sowan kepada kiai. Kiai, ya ada apa? Saya punya istri sakit kiai, namanya ini, mohon doa barokah, pengen air barokahnya kiai. Oleh kiai diambilkan air mereknya sama seperti ini, kualitasnya sama. Oleh kiai lalu dibacakan doa-doa. Kemudian dikasih oleh kiai, ini airnya, semoga barokah, semoga sehat. Saya yakin jenengan semua ibu-ibu, bapak-bapak kalau sungkem sama kiai seperti itu tidak akan sungkem dengan harga air 2.500, tidak ada. Pasti sungkemnya 50. Pasti sungkemnya 100. Loh kok bisa mahal harganya? Padahal harga umumnya 2.000, kok bisa mahal? Wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun indallah. Setiap sesuatu yang menempel kepada yang mulia maka akan dimuliakan oleh Allah. Makanya ada istilah kalau di Madura itu jakul lebur apolongan benoreng tukang sedot WC, bahan mun apolongan benoreng tukang sedot WC, bahan bagi parfuman pakun bacan. Tapi palebur benoreng seaja dengan parfum, bahan bagi lebatan pekan melor oma. Artinya apa? Ayo kita menempel kepada orang-orang beliau-beliau yang mulia, maka kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan gara-gara kita menempel kepada beliau-beliau. Contoh yang luar biasa. Supir kiai dengan supir truk beda jauh, padahal sama-sama supir. Supir truk luar biasa pekerjaannya, supir kiai hanya menyupiri kiai. Ketika kiai undangan ikut, ketika kiai dapat rokok, supirnya juga dapat rokok. Ketika kiai diberi kopi, supirnya juga dapat kopi. Supir truk yang mau mendapatkan rokok itu luar biasa, harus kerja dulu. Kadang satu hari tidak dapat 50.000. Supir kiai enak, kiai dihabisi, kiai disungkemi, supirnya juga disungkemi. Hati-hatilah jaga kiai. Iya bangga. Kenapa? Karena nempel kepada kiai. Padahal sama-sama supir. Supir angkot dengan supir kiai lebih mulia supir kiai. Kadang ada yang salah. Sungkemannya kiai. Saya itu pernah dulu, saya bawa supir luar biasa. Gendut orang. Bangka, pakai surga, tapi bukan. Enggak ya, bener ya. Namanya Pak Yon, saya punya Pak Yon itu. Saya, ya kan masih muda, ganteng, fisnya luar biasa. Ya mentang ngalem TV, tapi saya ngalem.
Saya dulu itu masih belum ada brewoknya. Ini pertama kali cerita saya punya brewok. Saya dulu belum ada brewoknya. Akhirnya saya itu turun, tidak ada yang tidak ada yang perhatian. Ketika supir saya itu turun langsung bilang, Kiai. Sedangkan saya, ini supir Kiai, ini supir Kiai, kita keluar aja. Allah, saya perasaan, Allah. Padahal saya yang mau pidato. Tapi saya ke supir, lala maju. Akhirnya karena istilah orang Madura capisane bagi kada, sungkeman diberi duluan. Akhirnya supir saya yang diberi. Amplopnya kiainya dikasih ke supirnya. Saya alhamdulillah diberi amplop jatah supir. Tapi saya bilang ke supir, "Enggak apa-apa, itu rezekimu." Ya masa mau diminta kan enggak enak saya. Itu sudah masuk ke kantongnya. Nah, sini itu jatah saya, bukan itu rezekinya. Ya. Itu kadang luar biasa. Itu banyak cerita seperti itu. Kiai Kaporo ben supir. Iya banyak. Makanya kenapa supir itu kok bisa mulia? Supir kiai itu kok bisa mulia? Gara-gara nempel kepada kiai. Wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun indallah. Setiap sesuatu yang menempel kepada yang mulia maka akan dimuliakan oleh Allah. Maka saya yakin santri membawa khairat, putra maupun putri, suatu saat nanti ketika mendapatkan barokah dari guru kita Kiai Haji Abdullah Al-Fakir, maka suatu saat nanti jenengan akan menjadi penerang-penerang pelita-pelita di masyarakat yang akan menerangkan masyarakat suatu hari. Semoga barokah. 3 terakhir pas Kambua. No. Bukan laki-laki murahan. Surhibban tasdad hubban, bertemulah jarang-jarang maka akan timbul cinta dan kasih sayang. Jadi mana ada kata seperti ini, ahbib habibaka haunama asa ayyakuna baghidha wa abghid baghidaka haunama asa ayyakuna habibak. Cintailah kekasihmu sedang-sedang saja, barangkali suatu saat nanti dia akan menjadi musuhmu. Bencilah musuhmu sedang-sedang saja, barangkali suatu saat nanti dia akan menjadi kekasihmu. Berapa quotes itu dah? Quotes itu bisa dijadikan status. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 3, wa man talaba irda'an nasi fala yantadiru ridha'a rabbi. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan ridhonya Allah. Makanya kita itu jangan terlalu mencari ridhonya manusia, tapi kita itu bagaimana mencari pekerjaan kita diridhoi oleh Allah. Bagaimana pekerjaan yang diridhoi oleh Allah? Ayo, kata orang Madura, cele nih, keneng nih, lakon. Kalau seperti itu, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Waktunya sholat, waktunya ibadah, waktunya kerja, kerja, maka itu akan mendapatkan dari ridho Allah. Kalau kita waktunya untuk akhirat, jangan memikirkan dunia. Kalau kita waktunya untuk dunia, kita harus berpikir untuk akhirat. Itu maka akan diridhoi oleh Allah. Biasa ujian hidup itu bermacam-macam. Setiap orang itu tidak sama. Sama dengan istilah mondlak kok kening tero, ke monde rezeki tak kening tero. Kalau pekerjaan bisa ditiru, tapi kalau rezeki tidak bisa ditiru. Ayo, semoga kita diridhoi oleh Allah. Ayo, jalan kita di jalannya Allah. Makanya saya yakin kenapa di sini itu barokah. Dulu Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan itu pernah menulis meme sangat besar seperti ini. Kata beliau, ada 3 tempat yang barokah, ada 3 tempat yang akan diselamatkan oleh Allah. Mana itu? 1, Al-Makkatul Mukarramah, Mekah. 2, Al-Madinatul Munawwarah, Madinah. 3, Al-Manduratul Mubarakah, Madura. Ini barokah. Insyaallah barokah. Makanya kita bersama, meskipun bukan ada orang yang Madura, tapi semoga ini kita bersama, perbedaan menjadi satu persamaan. Amin. Ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang Sunda katanya di sini ya. Ada orang Sunda ke dia, kumaha naon. Teteh, ini orang Sunda. Ya Sunda. Saya ini keturunan Perancis. Ya. Perancis, tapi ya jadi itu
Ayo kita sering-sering kita mencari ridha Allah. Bagaimana caranya? Ayo kita berjalan. Ketika Allah memerintahkan seperti ini, mohon maaf, karena Allah itu akan murka bila ada seorang hamba Allah ayyuqassira fima amarallahu ta'ala. Ada hamba Allah yang tidak menjalankan terhadap perintah Allah. Ayo waktunya sholat, waktunya memberi zakat, waktunya puasa, waktunya haji, semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah. Karena mohon maaf, haji dan umrah itu bukan dari segi mampu tidak mampu, tapi apa? Haji dan umrah itu adalah panggilan dari Allah. Dulu Allah pernah mengatakan kepada malaikat, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini keterangan saya dalam kitab Al-Hajjul Mabrur wa Sa'yul Mashkur. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat semua, saya akan menjadikan hamba saya yang bernama manusia itu untuk dijadikan khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Mendengar itu malaikat komplain. Bagaimana komplainnya malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa ya Allah akan dijadikan hambamu itu yang bernama manusia dijadikan khalifah? Bukankah manusia itu mayufsidu fiha, yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini? Akhirnya setelah komplain seperti itu, fakhafu li ghadabillah, malaikat itu takut terhadap murkanya Allah. Akhirnya malaikat itu aleng-aleng tawaf keliling tawaf di mana? Di Arsy. Faradi'anhum, kemudian Allah ridha, tidak murka lagi kepada malaikat. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat, coba bangun bangunan pertama yang ada di muka bumi ini. Itu nanti bangunan ketika dibangun, siapapun yang keliling di situ, siapapun yang mengelilingi di situ, nanti dosa-dosanya akan saya ampuni. Amin. Semoga kita sampai ke Baitullah. Amin. Kemudian dibangunlah bangunan pertama. Jadi pondasi pertama Ka'bah Al-Musyarrafah itu bukan Nabi Ibrahim, tapi siapa? Malaikat. Jadi malaikat pondasi pertama. Nabi Ibrahim meneruskan, makanya dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Diteruskan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya singkat cerita biar tidak terlalu malam. Lanjut. Ini kalau diteruskan semua tidak selesai ini. Akhirnya selesai Ka'bah Al-Musyarrafah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, panggil sana manusia itu untuk menghadap kepada saya. Bila manusia itu mengelilingi Ka'bah itu, maka akan saya ampuni dosa-dosanya, kata Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim itu matur ke Allah, wa ma yablughu sauti, bagaimana saya akan memanggil manusia sedangkan suara saya ini seperti ini? Manusia itu satu dunia. Oleh Allah, ad-din wa alayya bala, panggil, jangan banyak bicara. Akhirnya dipanggil. Hei manusia semua, Allah sudah membangun bangunan pertama yang bernama Ka'bah Al-Musyarrafah. Faujuh, ayo haji. Untuk menghadap ke Allah, untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Ayo haji. Dengan semua ini menjawab dulu katanya. Bagaimana jawabannya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang menjawab seperti itu pasti akan dipanggil oleh Allah. Amin. Kapan tahunya? Wallahu a'lam. Berarti kalau dulu jawabannya segera menjawab, maka akan cepat sampai kepada Mekah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Kalau jawabannya terakhir, nanti bareng sama saya. ini ada di rumah itu, ada orang istilahnya kalau di rumah itu tukang teten kerepek, membuat kerepek itu sudah haji 3 kali. Kiainya belum haji sama sekali. Saya itu belum haji, kalau umroh sering, kalau haji insya Allah sambung doa tahun depan insya Allah. Semoga ada jawaban khusus nanti setelah dari membaul khairat, semoga dipanggil oleh Allah. Amin. Dan sambian semua adik-adik di sini semuanya semoga bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Alhamdulillah kiai kita ini juga punya travel luar biasa, ikut kiai biar barokah. Amin. Jadi kalau orang itu mencari kepada ridho manusia, maka tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Nomor 4, bersambung. Kita ketemu nanti kalau sudah sampai di sini lagi. Enggak. Sudah biar sama-sama rindu. Kalau rindu nanti kan ketemu lagi. Kalau ketemu lagi kan berarti sama-sama masih panjang umur. Amin. Kata saya itu sering katakan seperti ini.
Bukan rasa sakit yang akan membuat kita duka, tapi rasa rindu yang akan membuat kita menderita. Semoga di lain waktu kita masih berjumpa kembali. Dan silakan siapa saja, khususnya santri Mambaul Khairat yang berkunjung ke daerah Pamekasan, 24 jam rumah saya terbuka untuk dengan semua. Jadi monggo silakan 24 jam. Kita semoga bukan hanya bertemu di sini, ternyata dunia akhirat, bersaudara dunia akhirat. Bukan hanya di dunia kita dipertemukan oleh Allah, semoga suatu saat nanti kita dipertemukan di surganya Allah. Di akhirat sama-sama kita saling menolong, tolong menolong. Siapa yang tidak selamat ditolong, siapa yang tidak selamat ditolong. Semoga suatu saat nanti kita sama-sama menjadi orang-orang yang selamat, yang suatu saat nanti dipersilahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan nikmat-nikmat yang luar biasa. Ma'la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, nikmat yang tidak pernah terdengar telinga, dan nikmat yang tidak pernah terlintas oleh hati. Apa itu? Surga suatu saat nanti. Amin. Mari kita baca ya Allah biha, semoga kita husnul khatimah dipanggil oleh Allah. Sebelum kita tutup, mari kita khusyukkan diri, tenangkan hati, kita menyatukan perasaan dan semuanya kita pasrahkan kepada Allah, kita meminta kepada Allah. Semoga yang hadir tidak dipanggil oleh Allah kecuali mendapatkan jaminan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha Allah ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya Allah biha bihusnil khatimah ya Allah, dengan barokahnya acara pada malam hari ini ya Allah, kedua orang tua kami yang sudah mendahului kami, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Guru-guru kami ampuni dosa-dosanya ya Allah. Sesepuh-sesepuh kami yang sudah mendahului kami, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Jadikan kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun surgamu ya Allah. Ya Allah, dengan barokahnya acara pada malam hari ini ya Allah, kedua orang tua kami yang masih ada ya Allah, berikan mereka kesehatan ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kesehatan kedua orang tua kami ya Allah. Yang sedang sakit, angkatkan penyakitnya ya Allah. Berikan kesehatan ya Allah. Berikan kesehatan ya Allah. Guru-guru kami ya Allah. Jagakan guru-guru kami ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Pengasuh kami ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Jagakan semua keluarganya ya Allah. Ya Allah,
semua yang hadir ya Allah, dengan barokahnya acara pada malam hari ini ya Allah, ampuni segala dosanya ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami sadar ya Allah kami pernah bermaksiat ya Allah, ampuni ya Allah. Kami sadar ya Allah kami pernah melanggar aturan-Mu, ampuni ya Allah. Kami pernah melanggar perintah-Mu, ampuni ya Allah. Kumpulkan semua yang hadir pada malam hari ini di surga-Mu ya Allah. Di dunia dijadikan orang yang bahagia, di akhirat bahagiakanlah ya Allah. Bahagiakan ya Allah. Bahagiakan ya Allah. Bahagiakan semua yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Angkat kesusahannya ya Allah, berikan kebahagiaan ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir ya Allah, jadikan anak-anaknya ya Allah jadi anak yang saleh-saleh ya Allah. Jadi anak yang ahli ibadah ya Allah. Jadi anak yang ahli ibadah ya Allah. Anak yang ahli ibadah ya Allah, jauh dari kemaksiatan ya Allah, jauh dari kemaksiatan ya Allah. Jadi anak yang bisa membawa orang tuanya ke surga-Mu ya Allah. Jadi anak yang taat kepadamu dan taat kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, yang hadir memohon kepadamu malam hari ini ya Allah, dengan barokahnya acara pada malam hari ini, jangan panggil kami ya Allah kecuali ada jaminan selamat ya Allah. Jangan panggil kami kecuali ada jaminan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Selamatkan kami yang hadir ya Allah. Selamatkan kami yang hadir ya Allah. Ya Muyassir Yassir, Ya Mudabbir Mudabbir, Ya Musahhil Sahhil. Sahhil alaina kulla asir. Sahhil alaina kulla asir. Sahhil alaina kulla asir. Bijahil Bashiril Nadir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon sambungan doa, karena besok insyaallah kami dengan rombongan sudah insyaallah meninggalkan Ketapang. Semoga Ketapang bukan hanya malam hari ini kita bertemu, tapi suatu saat nanti kita dipertemukan di lain waktu. Amin. Sambung doa semoga diberikan keselamatan. Amin. 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 Dan semua yang mendoakan semoga Allah diberikan keselamatan. Amin. Ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.